adil gak talino, bacuramin kak saroga, basengat kak jubata. Arus. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan lingkup kajian dan tujuan ilmu sosial budaya dasar. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan. Yang kedua, lingkup kajian sosial budaya. Pertama, kelompok ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Harja Bakhtiar, dalam ilmu dan pengetahuan dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama ilmu alamiah, yang bisa disebut dengan natural science. Yang kedua ilmu sosial atau social science. Yang ketiga ilmu pengetahuan budaya atau de humanis. Manusia sebagai makhluk sosial atau John Politikon, artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan tidak dapat berkembang apabila tidak hidup dengan individu manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat, yaitu saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. Jenis-jenis ilmu sosial budaya dasar. Yang pertama, kelompok alamiah. Kelompok alamiah bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Yang kedua, kelompok ilmu sosial. Kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan budaya. Ilmu pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Yang kedua, 2 unsur utama ilmu sosial budaya dasar. 2 unsur utama yaitu unsur sosial budaya dan unsur kemanusiaan. Unsur-unsur sosial budaya ini meliputi yang pertama bentuk kelompok sosial budaya, yang kedua kebudayaan dan peradaban, yang ketiga sistem nilai budaya dan pandangan hidup, yang keempat perubahan sistem nilai budaya, yang kelima akibat perubahan sistem budaya. Unsur-unsur dari kemanusiaan ini meliputi yang pertama hakikat manusia sama atau universal, yang kedua kebutuhan hidup manusia, yang ketiga sikap dan perilaku manusia, yang keempat kehidupan manusia dan tidak manusiawi, yang kelima upaya-upaya memanusiakan manusia. Sub C, tujuan ilmu sosial budaya dasar. Adapun tujuan dari ilmu sosial budaya dasar, tujuan umum. Yang pertama, pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Yang kedua, kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan secara halus, aktif dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Masalah makhluk budaya atau homo humanis, artinya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal atau bisa disebut rasio, rasa atau sensei, dan karsa, will atau wish. Tujuan khususnya, yang pertama mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya terutama untuk kepentingan profesi. Yang kedua, memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut. Yang ketiga, menghasilkan calon pemimpin dan negara yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu ketat dalam lingkungan sosial budaya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan manusiawi. Yang kelima, pembina negatif yang tepat merusak lingkungan sosial budaya. Sub D, pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ilmu sosial budaya. Yang pertama, interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Pendekatan interdisipliner terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan ekonomi mikro dan makro. Dari sudut ekonomi mikro diantaranya dalam lingkup kecil, misalnya rumah tangga, yang tidak sedikit para rumah tangga mengalami permasalahan ekonomi khususnya pada masalah kemiskinan. Dari sudut ekonomi mikro diantaranya dalam lingkup luas pemerintah yang pernah
pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan BBM dengan tujuan tertentu. Sub B. Multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang bahwa ilmu yang relevan. Contohnya ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Contohnya seperti di Karawang, secara psikologis apabila sudah panen beras maka dalam penggunaan uangnya secara boros. Baik, hanya sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Bung Irian, Bung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus.